Nah, saya ke eh, Pak Umar Karim. Selamat malam Pak Umar Karim. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, memang kalau kita melihat undang-undang baik itu Undang-Undang nomor 10, Undang-Undang nomor 8, Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, termasuk juga PKPU nomor 25, semua tegas menyatakan bahwa Bawaslu memang wajib untuk menindaklanjuti, KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Dan kalau mendengarkan tadi penyampaian Pak Salahuddin, pasca putusan KPU nanti, itu kan alurnya sudah jelas. Itu berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, itu alurnya sudah diatur, termasuk juga jenis pelanggarannya, apakah ini sengketa atau administrasi pemilu. Itu agak berbeda alur untuk menggugat kembali putusan KPU. Nah, Pak Umar Karim tadi juga mungkin sudah menyimak ya dari awal dialog ini. Ya, saya meminta komentar Pak Umar dari awal juga mengikuti perkembangan isu ini, pelanggaran-pelanggaran yang dipersangkakan, kemudian pasal yang diterapkan untuk pelanggaran itu, dan juga sampai keluar rekomendasi Bawaslu, dan sekarang kita masih menanti putusan KPU. Tetapi dari pengamatan Pak Umar Karim seperti apa, kita mau dengarkan. Silakan Pak Umar. Terima kasih Pak Hadi. Ini suara saya bisa didengar ya? Bisa, ya. Jelas Pak Umar. Ya. Jadi Pak Hadi, saya juga di kesempatan ini dalam kapasitas sebagai pengamat politik. Pertama saya ingin menitik beratkan pada sudut pandang politik. Ini rata-rata narasumber saya malam ini agak malu untuk menampilkan wajahnya. Jadi hanya suara saja ini yang muncul. Ya, saya juga punya problem yang sama. Kebetulan tidak belum maksimal untuk tampil dengan wajah ini. Jadi Pak Hadi, ini bisa dengar suara saya kan Pak Hadi? Iya. Bisa dengar ya suara saya Pak Hadi? Bisa. Silakan Pak Umar. Ya. Jadi pertama harus kita maklumi bahwa undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan pilkada ini adalah sebuah produk dari proses politik. Sebagaimana kita ketahui bahwa politik kita juga ini politik carut-marut. Saya berani mengatakan bahwa karena politik carut-marut, maka undang-undang yang menjadi produk dari politik itu juga ikut carut-marut. Ya. Pertama harus kita lihat dulu dari sisi historisnya. 2 hari kemarin Pak Mahfud MD itu menyatakan di sebuah berita Kompas menyebut bahwa penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 yang mencabut Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 karena kontroversi dan diprotes luas oleh kepala daerah dan rakyat ketika itu, saat Presiden SB pada penerbangan dari Amerika ke Indonesia atau ke Jakarta, ketika mendengar kabar itu, sang presiden sampai menangis di atas pesawat. Menangis. Karena memang Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 sebagai undang-undang yang merubah undang-undang sebelumnya yang menghendaki bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak lagi dipilih oleh rakyat tapi dipilih oleh DPR, itu kemudian membuat polemik yang sangat luas di seantero negeri. Lalu kemudian Perpu nomor 1 tahun 2015 ini dilegalisasi lagi, dikuatkan lagi, atau ditetapkan menjadi undang-undang lewat Undang-Undang nomor 1 tahun 2015. Berselang beberapa bulan kemudian, undang ini kemudian dirubah lagi, kan tidak relevan, tidak aturannya tidak holistik, yaitu diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015. Hanya lagi dengan undang-undang
tahun 2016. Dari historis itu kita lihat bahwa memang karena memang pembentukan undang-undang buru-buru di kondisi yang katakan tidak stabil, maka tentu ini jauh dari kesempurnaan. Banyak hal misalnya sebagai contoh, meskipun sudah dirubah berulang-ulang, mungkin sebagian dari kita abai memperhatikan. Ternyata bahwa pengaturan tentang larangan melakukan mutasi oleh petahana, lalu kemudian larangan bagi petahana untuk menggunakan kewenangan program dan kegiatan untuk kepentingan yang bersangkutan itu ternyata dikelompokkan pada pengaturan tentang kampanye. Dalam teorinya bahwa pembentukan bab, buku, lalu kemudian bagian atau paragraf dalam sistematika pembentukan perundang-undangan itu harus memuat materi yang sama. Bagaimana mungkin undang-undang ini, khususnya bab 9 yang mengatur kampanye, lalu kemudian menuangkan ketentuan yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan kampanye. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa sistematika undang-undang ini kacau balau. Bahwa pengelompokan materi pengaturan itu kacau balau, tidak tepat. Sehingga kemudian ini melahirkan banyak tafsir, banyak persepsi dari orang-orang yang menggunakan undang-undang ini sebagai pijakan dalam menyelesaikan permasalahan. Itu pertama. Bahkan Pak Hadi masih bisa dengar ya? Iya, silakan Pak Umar. Ya, bahkan misalnya dalam undang-undang ini disebutkan para pihak yang bisa melaporkan sebuah pelanggaran pemilihan kepala daerah itu harus memenuhi legal standing, misalnya harus sebagai pemilih, lalu kemudian pemantau pemilihan atau peserta pemilihan atau pasangan calon. Jika melihat kriteria atau definisi dari pelapor yang harus memiliki legal standing, misalnya harus menjadi pemilih, sedangkan di pemilih ini di ketentuan menyangkut pemilih disebutkan pada pengertian atau ketentuan umumnya itu pada pasal 1 angka 6 jelas disebutkan bahwa pemilih itu adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau sudah pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Sehingga faktanya jika kita seret konteksnya pada keadaan sekarang, maka sebenarnya belum terdapat satu orang pun yang bisa masuk kategori pemilih. Kenapa? Karena pemilih itu adalah orang yang sudah masuk pada DPT, sedangkan proses DPT yang sekarang masih sedang berlangsung itu baru dalam berbentuk DPS. Sehingga dengan demikian siapapun yang akan melaporkan permasalahan ini tidak akan memenuhi legal standing. Ya. Akan tetapi permasalahan ini sebenarnya juga sudah diantisipasi dengan PKPU nomor 8 tahun 2020 yang lalu kemudian mendefinisikan pemilih itu lebih luas lagi, yaitu pemilih adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat dalam konteks pemilih yang memiliki legal standing sebagai pelapor. Dari ketentuan-ketentuan ini terlihat bahwa memang undang-undang ini sangat prematur. Banyak hal yang kemudian menciptakan multitafsir. Berikut, undang-undang ini pula tidak menjelaskan secara detail misalnya ketentuan tadi pada pasal 71 ayat 3 bahwa tidak dibenarkan gubernur, bupati, wakil gubernur yang berkedudukan sebagai petahana menggunakan kewenangan program dan kegiatan untuk keuntungan yang bersangkutan atau merugikan pasangan calon lain. Definisi menguntungkan juga ini sungguh luar biasa luas. Yang bagaimana menguntungkan? Contoh sederhana, apakah seorang bupati misalnya ketika berada di rumah dinas, karena itu juga fasilitas fasilitas pemerintah, lalu juga itu adalah bagian dari kegiatan pemerintah, lalu kemudian ada masyarakat yang datang ke rumahnya, apakah itu juga bisa didefinisikan menguntungkan untuk dia? Apalagi sehubungkan dengan konferensi pers dari Ketua Bawaslu menyebutkan bahwa sangat diyakini kegiatan yang dilakukan itu dalam rangka menaikkan citra diri atau meningkatkan popularitas. Karena saking abstraknya, saking sulit didefinisikan, maka sebenarnya definisi tentang menguntungkan itu sudah diatur pada PKPU nomor 1 tahun 2020, perubahan ketiga dari PKPU nomor 3. Apa itu yang menguntungkan? Apa definisi yang menguntungkan itu? Saya bacakan secara lengkap, misalnya disebutkan pada huruf F, yaitu menggunakan kewenangan, pada pasal 89 huruf F,
yang menyebutkan menggunakan kewenangan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan. Sehingga dengan sendirinya menguntungkan itu harus dapat dimaknai untuk kegiatan pemilihan. Apakah yang terjadi di Kabupaten Gorontalo kemudian terjadi rekomendasi bunyinya harus terbukti melanggar pasal 71 ayat 3, apakah itu bisa disimpulkan bahwa itu adalah kegiatan pemilihan? Saya tidak masuk ke ranah sana. Kenapa? Karena materi permasalahan itu adalah kewenangan dari Bawaslu untuk menilai, bukan kewenangan kita untuk menanggapi. Saya sekedar mau bicara objektif saja. Sepanjang bahwa Bawaslu mampu membuktikan bahwa menguntungkan itu sama ya dengan pengertian apa namanya sebagai kegiatan pemilihan, saya pikir itu no problem ya. Jadi Pak Hadi, bahwa permasalahan ini kemudian memicu spekulasi publik. Nah, tapi kita tentu tidak perlu khawatir karena memang ada ranahnya, ada kanalnya untuk kemudian mencari keadilan terkait itu. Bahkan saya, Pak Hadi, sepakat dengan pernyataan Pak Salahuddin Pakaya SH yang tadi juga kelihatannya mulai membuka pemikiran baru. Dalam pemahaman saya, sebenarnya pelanggaran administrasi itu tidak ada upaya hukum. Di undang-undang, jika kita baca di 5 undang-undang tadi, dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 sampai perubahan nomor 10 tahun 2016, tidak satu klausul pun yang menyatakan bahwa pelanggaran administrasi atau sanksi administrasi bisa ada upaya hukum. Itu juga saya masukkan tadi bahwa undang-undang ini sangat prematur. Bagaimana seseorang yang kemudian misalnya diperlakukan atau mendapatkan keputusan yang tidak adil lalu kemudian tidak memiliki celah untuk melakukan upaya untuk mengoreksi keputusan yang dianggap keliru. Sehingga satu-satunya cara, saya sepakat dengan Pak Salahuddin Pakaya SH tadi, satu-satunya cara tinggal kemudian ini menjadikan sengketa. Karena di undang-undang pemilu itu, yang pertama, kalau misalnya kita mengajukan gugatan permohonan ke Mahkamah Agung, bypass langsung ke Mahkamah Agung, tidak melalui tingkat peradilan yang lebih rendah, itu hanya terkait pelanggaran administrasi larangan kampanye. Yang bisa bypass ke Mahkamah Agung. Bisa saya pastikan bahwa konteks untuk Kabupaten Gorontalo tidak bisa bypass ke Mahkamah Agung karena tidak memenuhi kriteria sebagai pelanggaran administrasi kampanye. Sehingga jadi pertanyaan, jika sanksi administrasi tidak ada upaya hukum lain, lalu upaya hukum mana yang bisa ditempuh? Saya sepakat dengan Pak Salahuddin Pakaya, satu-satunya cara merubah permasalahan ini menjadi sengketa tata usaha negara. Karena di undang-undang, di kelima undang-undang tadi sampai dengan perubahannya, ada beberapa, misalnya pada bab 20, di situ sudah didefinisikan berbagai permasalahan. Misalnya bahwa permasalahan di pilkada itu hanya satu karena menyangkut pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, dan perselisihan hasil pemilihan. Kalau pelanggaran administrasi, kanalnya tertutup, selesai. Lalu kemudian pelanggaran kode etik larinya ke DKPP. Penyelesaian sengketa, dia selesai di Bawaslu. Jadi ada dua, sengketa dan sengketa tata usaha negara. Itu juga harus mampu dibedakan yang mana dalam konteks sengketa dan mana sengketa tata usaha negara. Lalu kemudian juga ada namanya PHP, perselisihan hasil pemilihan, itu larinya ke Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian tindak pidananya larinya ke pihak kepolisian. Dari semua ketentuan tadi hanya menyangkut pelanggaran administrasi, larangan kampanye yang bisa ke Mahkamah Agung. Sedangkan yang bisa ke tata usaha negara, pengadilan tata usaha negara, peradilan tata usaha negara yang dimulai dari tingkat tinggi lalu kemudian kasihnya ke Mahkamah Agung, satu-satunya hanya melalui sengketa tata usaha negara. Meskipun ini jadi lucu, karena sengketa tata usaha negara yang diatur dalam undang-undang itu diajukan gugatan setelah keputusan Bawaslu. Sedangkan dalam konteks Kabupaten Gorontalo,